Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Baudono Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah inspiratif dari buku Daring Oke Guru Milenial dengan judul Bagaikan Makan Buah Simalakama, karya Lili Juliati. Tahukah kalian apa itu buah simalakama? Buah yang berwarna merah merona ini terkenal juga dengan sebutan mahkota dewa. Para orang jenius menjulukinya dengan nama Valeria microcarpa. Buah yang keren ini tumbuh subur di tanah Papua dan Sumatera, yang menurut penelitian bisa untuk pengobatan atau mengobati berbagai macam penyakit. Di antaranya menurun diabetes, radang, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko kanker, penangkal radikal, dan lain-lain. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Tapi hati-hati loh dengan bijinya. Jangan sampai dimakan ya, karena kandungan racunnya sangat tinggi sekali. Lalu, apa hubungannya dengan kata bagaikan makan buah simalakama? Ups, tidak ada hubungannya dengan buah aslinya. Itu sih cuma peribahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah istilah yang mengandung arti lain dari kalimat tersebut. Nah, arti peribahasa dari kata bagai makan buah simalakama adalah suatu kondisi yang serba salah, yaitu keadaan ketika seseorang harus memilih antara dua hal yang sulit untuk ditentukan. Seperti halnya diri penulis saat ini. Jika tidak berhati-hati dan tidak cepat tanggap menghadapi masalah di situasi pandemi saat ini, maka akan terjebak di bagian buah simalakama yang ada racunnya itu. Jangan sampai terjadi ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Penulis benar-benar merasa depresi sekali. Bagaimana tidak? Di akhir tahun 2019, di mana pembelajaran tatap muka mulai dibekukan dan kegiatan belajar mengajar dialihkan melalui daring atau online hingga total penuh di tahun 2020. Sama sekali antara guru dengan siswa 100% tidak ada pembelajaran langsung atau tatap muka. Daring. Ya, daring. Daringlah yang membuat penulis dilematis. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar yang berada di desa, yang mayoritas ber-SDM rendah, berekonomi menengah ke bawah pula. Hal inilah yang membuat jantung penulis bergetar, seperti ketakutan jika mendengar kata daring. Hai, Anda yang sebagai guru di sana, apa juga mengalami hal yang sama seperti penulis?
Apa toh sebenarnya daring itu? Kenapa menjadi momok yang menghebohkan dunia pendidikan akhir-akhir ini? Daring singkatan dari dalam jaringan. Jadi, pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan metode interaktif yang berbasis internet dan learning management system seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Segala bentuk pembelajaran, komunikasi, tes didistribusikan dan dilakukan secara online. Jika peserta didik ingin berinteraksi dengan guru menggunakan forum atau message, gaptek, atau gak paham teknologi, inilah yang membuat penulis seperti makan buah senyawa kami. Mengajar secara daring tidak bisa maksimal. Banyak kendala yang sering dialami. Begitu banyak aplikasi yang harus dipelajari agar bisa menyampaikan materi lewat pembelajaran jarak jauh. Karena mata tua dan otak yang sudah sulit untuk memahami dunia digital, ini membuat penulis tidak nyaman dan selalu galau dan merasa bersalah pada anak didik. Awalnya, penulis mengajar hanya menggunakan WhatsApp. Berjalan 2 bulan, anak-anak mulai bosan belajar secara daring. Semakin lama, tugas tidak dikerjakan. Sehingga guru yang profesional di tengah keterbatasan dalam dunia IT, penulis tetap berusaha agar bisa menggunakan aplikasi lain yang bisa menarik anak didik agar mau belajar lagi secara online. Dengan perjuangan yang keras dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pembelajaran secara daring yang semula hanya lewat WhatsApp oleh penulis dikombinasikan dengan Google Form dan video. Anak-anak mulai bersemangat lagi untuk belajar secara online. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan atau suasana bagaimanapun, sanggup atau tidak sanggup, mampu atau tidak mampu, pembelajaran daring harus tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Sebab tidak mungkin peserta didik harus libur berkepanjangan. Waktu berjalan terus, hari berganti hari, dan akhirnya genap 1 semester pembelajaran daring dilakukan. Berharap semester ganjil di tahun 2020 adalah pembelajaran tatap muka seperti dulu sebelum ada pandemi yang melanda seluruh dunia. Tapi apa dikata, harapan hanya impian. Virus COVID-19 semakin merajalela. Semua wilayah dan semua kota kabupaten hampir seluruhnya menjadi zona merah. Sehingga pembelajaran jarak jauh diterapkan lagi. Pemerintah berupaya agar pendidikan tidak lumpuh. Maka diberikannya program untuk guru sebagai tenaga pendidik seluruh Indonesia untuk mengikuti workshop, seminar agar bisa mengembangkan diri dalam memberikan pembelajaran daring melalui laman SIM PKB. Program yang disediakan Kemendikbud ini difasilitasi secara gratis. Di pembelajaran daring yang kedua ini, penulis tidak begitu stres karena sudah sedikit menguasai aplikasi yang digunakan untuk KBM secara online. Ditambah lagi wawasan yang diperoleh lewat seminar dan workshop menambah pengetahuan dalam dunia teknologi. Akhirnya, dalam menyampaikan materi dan kegiatan pembelajaran selain menggunakan WhatsApp dan Google Form, juga mencoba menggunakan Zoom, Google Meet. Ini sudah berjalan 1 bulan, mulai timbul masalah lagi.
jaringan internet lemot, kuota internet yang terbatas, handphone milik orang tua yang dibawa kerja, sehingga proses pembelajaran daring tidak bisa maksimal lagi. Anak-anak tidak bisa memahami materi yang relatif singkat. Belum lagi kritikan dan umpatan orang tua yang tidak mengenakan telinga membuat penulis kembali mengalami dilema. Ya, kenapa selalu terhambat pembelajaran lewat daring? Awalnya stres karena tidak menguasai teknologi. Sekarang berganti karena orang tua yang tidak sanggup membelikan handphone. Ada juga yang katanya menambah sulit kehidupan harus membeli pulsa. Ya Allah, aku harus bagaimana? Apa terus melanjutkan pembelajaran daring ini dengan memaksa orang tua harus memfasilitasi anaknya? Apa harus menentang program pemerintah dengan tidak melakukan daring? Sungguh pilihan yang serba salah. Penulis merasa hidup dalam peribahasa seperti makan buah si malakama. Jika harus belajar tatap muka, berarti harus menentang anjuran pemerintah. Jika harus belajar secara daring, orang tua merasa terbebani. Mereka, para orang tua itu protes. Tidak ditujukan ke yang lainnya, tapi gurulah sasaran pertama dan utama. Mereka menuntut agar sekolah dibuka, sebab para orang tua sudah kewalahan jika harus selalu mendampingi anaknya untuk belajar, karena mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga yang merespon dengan adanya pandemi. Guru hanya ongkang-ongkang kaki. Astagfirullahaladzim. Penulis hanya terdiam membisu. Penjelasan yang diberikan sebelumnya hanya ditelan sebentar dan diludahkannya kembali. Ya, penulis bisa memahaminya. Mereka yang berkata seperti itu karena di tengah pandemi mereka kehilangan pekerjaan, ditambah lagi beban harus direpotkan dengan sarana yang harus dimiliki anak untuk belajar daring. Akhirnya, dengan kenekatan proses belajar ini, maka penulis petakan menjadi dua sistem, yaitu secara daring dan luring. Masukan dan komplain dari orang tua membuat penulis tersadar akan tugasnya sebagai guru yang telah disumpah untuk mencerdaskan dan mendidik anak bangsa. Penulis tidak mau pembelajaran luring ini menjadi suatu beban bagi orang tua dan juga beban bagi pemerintah, karena khawatir akan bertambahnya kasus COVID-19. Di pembelajaran luring, penulis mendatangi rumah anak-anak. Mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dijadikan satu, harus memakai masker, jaga jarak sesuai prokes, tetap dijalankan. Jadwal daring dan luring diatur sedemikian rupa agar pelaksanaan tidak keteteran. Bukan bersombong diri ya, hampir 2 tahun ini waktu penulis habis di depan laptop dan juga handphone. Bukan tiktokan loh. Di masa pandemi ini memang nyali seorang guru diuji. Tingkat kesabaran dan ketabahan dalam mengemban tugas, selain harus menyiapkan materi daring dan luring, guru juga harus mengevaluasi hasil kerja siswa. Bahkan terkadang ada sebagian siswa yang mengumpulkan tugasnya hingga malam. Jadi jangan heran jika melihat handphone masih online di atas pukul 12 malam dan lampu rumah masih terang, karena masih mengoreksi tugas siswa yang baru dikirim
mengirim dan mempersiapkan materi untuk esok paginya. Begitulah kegiatan itu terus berlangsung hingga akhir semester ganjil 2020-2021. Di awal semester genap pembelajaran dilaksanakan masih secara daring. Kali ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan solusi yang terbaik untuk pembelajaran daring di lingkup Kabupaten Bojonegoro. Dengan dilahirkannya aplikasi Sifajar Guru, yaitu sebuah aplikasi untuk pembelajaran siswa dan juga sekaligus aplikasi untuk mengontrol dan memantau guru masing-masing sekolah dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Di menu Sifajar Guru ini, anak-anak bisa mengisi daftar hadir setiap pagi, mengerjakan tugas, bahkan melihat dan belajar materi pembelajaran yang telah disisipkan oleh tim KKG kecamatan. Dan kita bisa juga menambah materi sendiri sesuai harapan kita. Penulis pikir inilah aplikasi pembelajaran online yang akan memudahkan semua pengguna, baik itu siswa ataupun guru. Ternyata hal ini masih juga meresahkan guru, siswa, dan juga orang tua. Karena apa? Terkadang jaringan internet yang tidak stabil, akses pengguna yang bersamaan membuat siswa selalu gagal login, pusing. Aplikasi apapun yang telah kita coba belum juga bisa memudahkan pembelajaran secara daring. Kejadian yang tak terlupakan adalah ketika beberapa wali murid meminta tugas lebih awal sebelum jam belajar dimulai. Spontan saja penulis kaget, wow, luar biasa antusias orang tua dalam pembelajaran daring, pikir penulis dalam hati. Bahkan sempat juga diacungi jempol loh. Ternyata meminta tugas lebih awal karena mereka keburu mau kerja dan akan dikerjakannya tugas anaknya itu, dengan alasan biar handphone bisa dibawa. Alamak, gigit jari dan hanya bisa melototkan mata penulis. Tanda tak percaya dan tak menduga akan ada peristiwa seperti itu. Bagaimana akan bisa maju pendidikan di Indonesia jika masih ada ketidaksinergian antara pihak sekolah dan orang tua? Apalagi di situasi pandemi seperti ini, dukungan dari berbagai pihak sangatlah diharapkan dalam dunia pendidikan, agar pendidikan tetap bisa bangkit dan berprestasi meski di masa sulit. Entahlah sampai kapan pembelajaran ini bisa terlaksana dengan jenak, tenang, dan nyaman. Harapan kita semua pandemi ini segera berlalu dan enyah dari negeri tercinta ini. Kini malah program PPKM diberlakukan juga untuk guru. Jam sekolah dibatasi dengan dibuat agenda WFH atau work from home dan WFO atau work from office. Artinya guru yang bekerja dari kantor digilir hingga jumlah personel 50%. Hal ini malah menambah beban para guru karena gunjingan dari kalangan yang tidak suka dengan pemerintahan. Enak ya pegawai negeri? Kemulan no omah bayaran. Tidur di rumah tapi digaji. Begitu cetusnya percakapan seorang di telinga para guru yang sempat ditangkapnya. Mereka tidak tahu, meskipun guru tidak ke sekolah, juga harus bekerja dari rumah. Biarlah. Apa yang mereka kata, sudahlah. Yang terpenting bagi penulis saat ini, jaga imun, jaga jarak, jaga hati, dan selalu waspada dan cepat tanggap dengan situasi saat ini. Apapun bentuk belajar, bagaimanapun model belajar,
jika ada niat yang tekun dan sungguh-sungguh dari guru, siswa, orang tua, dan dukungan dari berbagai kalangan, daring ataupun luring, bukanlah suatu masalah yang harus diributkan, tapi harus diperjuangkan agar pendidikan di Indonesia tetap berkarakter. Demikianlah kisah inspiratif dengan judul Bagaikan Makan Buah Simalakama, karya Ibu Lili Juliati, dari buku Daring Oke, Guru Milenial. Ingin tahu kelanjutan kisahnya? Jika Bapak Ibu ingin memiliki buku ini, bisa kontak saya melalui nomor WA di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.